Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terkhusus para warga Pramuka Kuartir cabang Kabupaten Purbalingga yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat teriring salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, adalah sebuah realitas bahwa kita ini beragam. Tidak hanya suku-suku, melainkan juga agama. Bahkan dalam satu agama pun ada keragaman. Dalam Islam umpamanya ada aliran-aliran Asy'ariyah, Mu'tazilah, Khawarij. Dalam hal madhab fikih ada madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kemudian organisasi yang ada di Indonesia khususnya, ada organisasi yang besar, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ada yang mungkin kecil-kecil, ada organisasi-organisasi Islam yang lain, baik itu yang berada di tingkat nasional atau mungkin yang ada di daerah-daerah. Semua keragaman itu sudah ada dan berkembang sejak dulu. Betapa tidak bahwa agama Islam ini memang sangat mungkin untuk terjadi perbedaan, karena di dalam Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu sendiri yang merupakan sumber utama dari ajaran Islam juga terbuka untuk difahami berbeda-beda. Pernah dikatakan Al-Quran hamalatun lil wujuh, bahwa kitab suci Al-Quran itu mengandung beberapa aspek, sisi, macam, pemaknaan dan pemahaman yang berbeda-beda. Begitu juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang merupakan tafsir dari Al-Quran, penjelasan lebih rinci dari agama Islam, juga kadang difahami dengan berbeda-beda. Apalagi tingkat pemahaman para ulama sejak dulu, para sahabat, tabi'in hingga generasi kita, semua itu mengandung atau memungkinkan terjadi perbedaan. Di Indonesia, perbedaan cara pemahaman ajaran itu kadang dikotakkan dalam dua organisasi besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Masalahnya adalah apakah perbedaan ini justru menjadi sumber ketegangan atau konflik, atau sebaliknya perbedaan justru menjadi kekuatan kita, menyadarkan kita bahwa kita ini besar, kita ini banyak, kita ini kuat, dan kita ini rahmatan lil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana kemudian kita mengelola perbedaan itu? Mari sedikit mungkin akan kami uraikan agar kita memahami perbedaan bukan sebuah masalah, tetapi perbedaan adalah sumber kekuatan kita. Yang pertama, kita harus sadar dan harus kita hayati bahwa perbedaan adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perbedaan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila akhirih al-ayah, yang artinya bahwa perbedaan sekiranya Allah itu menghendaki, niscaya kamu dijadikannya oleh Allah satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Sehingga bisa dikatakan perbedaan adalah sunatullah, hukum yang sengaja dikehendaki oleh Allah. Sebagai sebuah sunatullah, tentu perbedaan tersebut akan selalu ada di dalam agama dan di dalam masyarakat. Mustahil kita mengandaikan suatu pemahaman yang seragam dalam agama. Satu saja kita menginginkan persamaan, karena selalu ada saja perbedaan. Ayat di atas jelas menegaskan bahwa Dia Allah sebenarnya maha kuasa untuk menjadikan umat ini satu. Akan tetapi itu tidak diinginkan oleh Allah, karena Dia ingin menguji umatnya dengan perbedaan itu. Siapakah yang mampu untuk menunjukkan kebajikan atau al-khairat? Apa bisa kita lakukan kebaikan umat ini? Bagi semua umat, Dia Allah sebenarnya maha kuasa untuk menjadikan umat ini satu. Akan tetapi itu tidak diinginkan oleh Allah, karena Dia ingin menguji umatnya dengan perbedaan itu. Siapakah yang mampu untuk menunjukkan kebajikan atau al-khairat? Apa bisa kita lakukan kebaikan umat ini bagi semua manusia di tengah? Apakah bisa kebaikan kita lakukan di tengah-tengah perbedaan yang ada? Ayat ini menegaskan bahwa kehendak Allah adalah perbedaan. Jika perbedaan dalam kenyataannya adalah kehendak Allah, maka tentu obsesi untuk menyeragamkan adalah menjadi salah satu hal yang mustahil dan melawan kehendak Allah. Yang kedua, perlu ditumbuhkan pandangan bahwa pemahaman kita tentang ajaran, meski bertolak dari cara yang kita anggap benar, ada selalu kemungkinan salah. Sebaliknya, pemahaman orang lain berdasarkan kita adalah salah, selalu memiliki selalu memiliki kemungkinan benar. Mungkin kita benar, mungkin kita salah. Adalah upaya kita memberikan ruang bahwa upaya kita mencapai kebenaran tidak selalu menghasilkan yang benar. Hal itu benar karena ada banyak faktor, baik karena kekeliruan kita secara tidak sadar, atau pemahaman kita yang memang kurang lengkap, atau cara-cara yang kita gunakan untuk memahami kurang tepat. Sikap seperti ini pernah ditunjukkan oleh Imam Syafi'i dengan mengatakan, ijtihadku adalah benar, tapi mungkin mengandung kekeliruan. Sedang ijtihad orang lain adalah keliru, tetapi mungkin mengandung benar. Ilustrasinya adalah ketika kita melihat angka 6 dari arah atas dan arah bawah. Jika kita lihat dari arah bawah maka angka 6, tapi ketika kita lihat dari arah atas terlihat angka 9. Selamanya kita tidak akan pernah bertemu, kita akan selalu berbeda jika kita selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketiga, mengemukakan pendapat harus
landasi dengan niat yang ikhlas, yang tulus untuk mencari kebenaran karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan adalah tujuan final dari segala pencarian ilmu dan pendapat kita. Konsistensi dengan tujuan ini, maka kita harus menyisihkan kepentingan-kepentingan sesaat, mungkin kepentingan politik, mungkin kepentingan organisasi, atau mungkin kepentingan popularitas. Jangan sampai kita menyampaikan sebuah kebenaran, menganggap sesuatu itu benar hanya asal Bapak senang, atau sebaliknya asal beda saja. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, dalam menghadapi perbedaan ini hendaklah kita lebih mencari persamaan-persamaan, bukan justru mempertajam jurang perbedaan. Persoalan khilafiyah seperti kunut, sholat tarawih, boleh talqin mayit atau tidak, tahlilan atau tidak, dan seterusnya, hendaklah kita letakkan sebagai objek di kajian akademis saja, bukan menjadi persoalan khilafiyah di masyarakat yang akhirnya dapat memecah belah persatuan umat. Perbedaan tersebut hendaknya dikerucutkan kepada kepentingan sosial umat, dalam pengertian bahwa persoalan khilafiyah cukup dibahas secara akademis. Selanjutnya, kaum muslimin memiliki banyak persamaan-persamaan. Mereka, kita semuanya memiliki syahadat yang sama, jumlah sholat, jumlah rakaat yang sama dalam sholat, bacaan wajib dalam sholat kita sama, Al-Quran kita sama, nabinya sama, dan lain-lain. Kita banyak persamaan. Lebih baik kita mencari persamaan daripada kita memperbesar perbedaan. Ada ilustrasi yang menarik. Jangan kita memaksakan 5 tambah 5 adalah 10, tetapi sebaiknya kita mengatakan 10 itu bisa berasal dari berapa tambah berapa. Maka silakan orang lain mengatakan 1 tambah 9, silakan orang lain mengatakan 5 tambah 5, orang lain mengatakan 7 tambah 3, dan seterusnya, tetapi yang menjadi pokok adalah angka 10. Kelima, kita hilangkan prasangka-prasangka atau anggapan-anggapan negatif terhadap kelompok lain, yang kadang-kadang anggapan atau prasangka ini yang menimbulkan konflik yang tidak kita harapkan. Akhirnya dengan itu semua, perbedaan bisa kita kelola agar tidak menjadi konflik. Perbedaan yang diterima dengan lapang dada, seperti sikap-sikap yang di atas, adalah menjadi rahmat. Orang-orang, organisasi-organisasi yang berbeda bisa duduk bersama dalam forum-forum diskusi. Kenapa tidak? Karena ini adalah untuk mencari persamaan demi kekuatan. Buktikan bahwa dengan perbedaan tersebut, agama Islam ini tetap menjadi agama rahmatan lil alamin, dan citra Islam di hadapan agama-agama yang lain terletak di tangan umat Islam ini sendiri. Terima kasih, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.